Om, perkenalkan nama saya Binsar Simanjuntak. Saya dari Prodipak, Pendidikan Agama Kristen Tarutung. Saya grup A semester 5. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Nats Alkitab buat kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Sekali lagi, Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 77 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, di hadapannya kepada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskannya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan anak hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus segala hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segalanya kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh mengambil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau harus mengampuni kawanmu seperti aku telah mengampuni engkau?' Maka marahlah tuannya itu kepadanya dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hatimu." Baik, dalam nats ini saya mengambil tema yaitu mengampuni adalah kehendak Bapa kita. Shalom buat kita semuanya, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang dimaksud dengan mengampuni? Saat ini kita banyak mengetahui banyak orang yang tidak mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepadanya. Salah satu ciri-ciri anak Tuhan yaitu mengampuni adalah salah satu sifat yang sangat-sangat disukai oleh Tuhan. Bagaimana sikap mengampuni menurut kehendak Bapa kita? Ada 3, yaitu yang pertama, identitas dalam mengampuni pada ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22, yaitu permulaan bagian ini diawali dengan pertanyaan Petrus kepada Tuhan, yaitu yang menanyakan tentang identitas atau seberapa sering dia harus mengampuni saudara-saudaranya yang berbuat dosa kepadanya. Lalu Yesus menjawab dalam yang dicatat pada ayat yang ke-22, yakni 77 kali, yang artinya Petrus harus senantiasa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Banyak orang yang mengampuni di dalam hidupnya, sehingga
dia merusak dirinya, bahkan keluarga, serta hubungannya dengan orang lain. Dunia tidak pernah mendorong kita untuk mengampuni, melainkan membalas yang bersalah kepada kita. Namun bagi orang percaya, mengampuni adalah sebuah keharusan dan bukan pilihan. Seorang istri yang selalu menunggu dengan penuh kesetiaan kehadiran suaminya untuk pulang kembali ke rumah, meskipun sang suami telah mengingkari bahkan mengkhianati janji suci yang diucapkan sang suami tersebut. Namun dengan kasih sayang yang tulus dengan sang istri kepada suaminya, sehingga beliau tetap mengampuni perbuatan yang dilakukan oleh suaminya kepada dia. Bahkan sang istri selalu mendoakan, selalu berharap suaminya berubah di kemudian hari. Renungkanlah saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa sering kita diampuni oleh Tuhan? Adakah hak kita untuk tidak mengampuni orang lain? Mengampuni adalah salah satu sikap yang mulia dan dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Adakah atau masih adakah orang yang belum kita ampuni semasa hidup kita? Dan yang kedua, dasar sikap mengampuni pada ayat yang ke-23 sampai yang ke-34. Di sini dikatakan, gambaran hal mengampuni yang dicatat dalam bagian ini. Namun perbuatan sang Tuhan yang mengampuni didasari dengan kasih, dengan hati. Kasihilah yang membuatmu, yang melunaskan hutangmu. Seorang hamba yang sangat ironis kepada tuannya. Sang hamba yang telah dilunaskan hutang-hutangnya tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh tuan tersebut kepadanya. Bahkan dalam ayat yang ke-32, hamba yang demikian adalah hamba yang jahat. Bagaimana kebanyakan orang di dunia ini tidak mau mengampuni orang? Mengapa demikian? Karena tidak memahami bahwa mereka telah diampuni oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak dapat mengampuni adalah orang yang merasa bahwa dirinya selalu benar, bahwa dirinya tidak pernah berbuat salah. Dia percaya pada dirinya sendiri, tetapi tidak mau mengampuni orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan selalu memberikan kita pengajaran untuk mengampuni. Karena sebagai orang Kristen, kita didasari dengan kasih menjadi orang yang mengampuni buat orang lain. Seperti kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, yang dimana anaknya telah menyakiti hati sang ayah, bahkan membuat nama baik sang ayah tercoreng, bahkan jelek di mana-mana. Telah melukai hati sang ayah, namun sebagai ayah, dia terlalu mengampuni anaknya. Bahkan dia bahwa dia tidak pernah sama sekali lupa untuk menasihati anaknya. Bahkan dia selalu mendoakan, meminta kepada Tuhan supaya anaknya bisa berubah menjadi lebih baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesadaran akan kasih Allah bagi kita membuat kita dapat mengampuni orang lain. Berbuat salah kepada kita, semakin kita menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita, maka seharusnya kita harus bisa mengampuni orang lain. Ingat, Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita, maka kewajiban kita sebagai orang Kristen, kita akan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Dan yang ketiga, konsekuensi dari sikap tidak mengampuni. Sang Tuhan sangat marah terhadap hambanya yang tidak dapat berperilaku seperti dia. Puncak dari kemarahannya dengan menghukum hambanya
melakukan seperti yang karena hambanya tidak melakukan seperti yang dia lakukan. Mari kita merenungkan kembali konsekuensi yang akan kita terima ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dari itu, ampunilah orang yang berbuat kesalahan. Saya tahu saudara-saudari, telah begitu banyak orang yang membuat hati saudara-saudari tersakiti, bahkan membuat Anda marah, membuat Anda kesal. Tetapi sebagai orang Kristen kita harus mengampuni, karena Tuhan punya hak untuk memperhitungkan kembali setiap kesalahan orang. Sikap mengampuni adalah sikap yang sangat mulia. Bagi orang percaya, mengampuni adalah kewajiban dan bukan pilihan. Dalam firman Tuhan ini, buat kita pada pagi hari ini diingatkan ada beberapa hal yang telah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama, kita senantiasa harus mengampuni. Dan yang kedua, kita mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang ketiga yaitu, ingatlah bahwa ada konsekuensi atau hukuman yang akan kita terima kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka dari itu, kita hidup berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Kita mengampuni saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita, supaya kita hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya kami berkenan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.